hati-hati. Anda bisa tiba-tiba membeli apartemen atau sepeda mewah semata-mata karena ada penawaran di mall yang Anda kunjungi hari ini. Jika tidak waspada, apalagi kalau anggaran Anda terbatas, rusak itu. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai impulsive buying, pembelian atau pembelanjaan impulsif. Di video pertama kita sudah membahas mengenai pengertian impulsive buying dan ciri-ciri dari impulsive buying. Di video kedua ini saya akan membahas mengenai tipe-tipe impulsive buying berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan di video terakhir yang ketiga minggu mendatang saya akan membahas mengenai cara-cara menanggulanginya. Mari kita mulai pembahasan kita. Ada 4 tipe pembelian impulsif. Pertama, perilaku membeli yang impulsif tapi terencana. Apa maksudnya? Perilaku impulsif ini ditandai dengan perencanaan terhadap jenis benda yang akan dibeli, namun belum menentukan mereknya. Misalnya, Anda mau membeli sabun mandi, tetapi Anda belum menentukan merek A atau merek B atau merek C. Jadi, ketika nanti Anda berbelanja, kan Anda memang mau membeli sabun mandi, tapi nanti tergantung iklan mana yang tiba-tiba paling Anda ingat. Misalnya ketika Anda sedang ada di lorong-lorong display begitu ya, atau yang mana produk yang tiba-tiba sedang menawarkan diskon. Walaupun mungkin Anda belum mencoba produknya, tapi ada diskon, langsung Anda ambil. Oke, yang kedua, perilaku membeli yang impulsif sebagai hasil dari ingatan. Perilaku membeli impulsif ini muncul secara tiba-tiba. Misalnya ketika melihat suatu barang, tiba-tiba Anda merasa harus membelinya. Contohnya ketika sedang berbelanja, tiba-tiba Anda ingat, iya, saya perlu membeli bolpen. Padahal bolpen tidak ada di dalam daftar belanja Anda. Nah, jadi Anda pergi deh ke bagian alat tulis di supermarket, lalu mengambil bolpen 2 atau 3 buah. Pernah begitu? Sangat mungkin. Ketiga, perilaku membeli impulsif yang berorientasi pada tren. Perilaku impulsif ini timbul karena ada model atau tren baru yang ditemukan, sehingga seseorang terdorong untuk berbelanja. Apakah ada dalam daftar belanja? Tentunya tidak. Apakah ada dalam memori? Ini bisa jadi produk baru yang sedang ngetren. Pas ketemu dong di mall, langsung bungkus mang. Asik, saya besok jadi trendsetter. Besok bisa pamer di sekolah, di kampus, atau di kantor. Keempat, perilaku membeli yang murni impulsif. Pembeli pada kategori ini biasanya melakukan tindakan impulsif yang sama sekali tidak direncanakan. Tiba-tiba saja Anda membeli tanpa pertimbangan apapun. Yang model seperti ini nih yang biasanya menjadi sasaran empuk para sales. Bukan berarti Anda tidak boleh tergoda ya, cuma ya hati-hati. Karena namanya sales kan sedang usaha juga, oke? Anda berusaha, sales juga berusaha. Nah, hati-hati. Anda bisa tiba-tiba membeli apartemen atau sepeda mewah semata-mata karena ada penawaran di mall yang Anda kunjungi hari ini. Jika tidak waspada, apalagi kalau anggaran Anda terbatas, rusak itu anggaran 1 bulan atau mungkin 1 tahun ke depan. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi impulsive buying? Ada beberapa. Pertama, faktor kepribadian. Individu yang lebih mudah terjebak dalam kegiatan pembelanjaan impulsif biasanya merupakan orang yang kurang percaya diri, serta menempatkan harga dirinya pada penampilan yang aduhai, pencitraan dan popularitas, serta kepemilikan uang atau barang. Mereka membutuhkan pengakuan bahwa mereka lebih unggul karena lebih dulu punya barang-barang yang baru dan up to date. Di sini mereka biasanya menempatkan harga diri mereka pada kepemilikan uang, barang, atau penampilan yang wah. Mereka yang terbiasa melakukan pembelanjaan impulsif juga adalah orang-orang yang kurang mampu mengelola pemikirannya, emosinya, dan keadaan keuangannya secara sehat, serta kurang mampu berbelanja secara efektif dan efisien. Kedua, faktor produk. Penataan produk yang menarik ternyata bisa menjadi sangat berpengaruh dalam tindakan pembelanjaan impulsif.
Selain penataannya juga orang menjadi lebih tertarik untuk membeli jika kemasan produk atau bentuknya menarik perhatian dan unik. Tak heran jika banyak produk lucu, imut-imut, cute yang dijual di pasaran meskipun fungsinya belum tentu kita butuhkan. Aku demen aja lihat warnanya, aku suka dengan bentuknya, ih lucu ya, dan sebagainya. Itu biasanya yang membuat kita tiba-tiba membelanjakan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Nah, yang ketiga, faktor gender. Dalam penelitian dengan sudut pandang gender, laki-laki juga bisa loh impulsif dalam pembelian. Tetapi laki-laki impulsif untuk barang-barang yang menunjang aktivitasnya. Sementara perempuan juga bisa impulsif pada barang-barang yang simbolik yang dapat mewakili ekspresinya. Jadi dua-duanya bisa impulsif, tetapi untuk produk yang berbeda. Jadi jangan katakan bahwa perempuan tukang belanja, laki-laki juga bisa loh terjebak dalam belanja. Yang keempat, faktor budaya. Dalam perspektif budaya ditunjukkan bahwa individu dengan budaya mandiri, independen, biasanya justru akan cenderung mengalami impulsive buying daripada individu yang terbiasa dengan budaya kolektif. Tepatnya sih, orang-orang yang hidup dalam lingkungan budaya dan paham materialisme itu akan lebih sering berbelanja secara royal atau melakukan pembelian tanpa banyak pertimbangan. Kelima, faktor iklan. Anda pernah mendengar kata-kata seperti ini tidak? Hanya hari ini, besok harga naik, selama persediaan masih ada, produk tersisa 5, barang ini sedang dilihat oleh 10 orang lainnya. Bagaimana rasanya? Panik? Khawatir? Waduh, nanti aku ketinggalan. Jadi artinya Anda tergoda, terjebak, ingin cepat-cepat beli karena takut besok sudah tidak ada lagi. Nah, itu kira-kira paparan iklan terhadap kita. Seolah-olah Anda dan saya mungkin kalau tergoda harus punya barang itu, dan entah apa jadinya jika kita tidak memiliki barang tersebut. Contoh lain, 8 dari 10 orang termasuk artis pujaan Anda merasa puas dengan produk ini. 300 orang termasuk penyanyi yang Anda mimpi-mimpikan untuk bertemu dan berfoto bersama juga termasuk yang membelinya. Anda tergoda untuk membelinya? Bisa jadi. Supaya apa? Supaya bisa jadi sama dengan orang yang Anda kagumi atau yang Anda gemari. Apakah Anda membutuhkannya? Mungkin iya, tapi mungkin juga tidak. Contoh lain, beli 1 dapatkan diskon 50% untuk produk kedua. Beli 2 dapatkan gratis untuk produk ketiga. Beli 4 atau lebih ada harga spesial untuk Anda. Nah, di sini Anda akan berpikir bahwa Anda berhemat. Wah, lumayan nih daripada enggak, mumpung diskon. Padahal sebenarnya kalau Anda hitung-hitung lagi, Anda menghabiskan lebih banyak uang. Apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut lebih dari 1? Untuk keperluan apa? Mau disimpan di mana? Nah, itu yang perlu dijawab. Dan yang keenam, faktor lingkungan belanja. Salah satu yang mempengaruhi perilaku belanja impulsif adalah lingkungan berbelanjanya. Siapa sih yang tidak tergoda dengan tampilan produk yang elegan dan menarik? Atau aroma yang dihasilkan di lingkungan itu? Atau bisa juga hanya karena suasana lingkungan yang luas, nyaman, ber-AC, ada lagu-lagu juga yang enak didengar. Makanya banyak sekali godaan saat kita memasuki pusat perbelanjaan. Karena jika nggak sedikit saja, semua hal bisa menarik mata kita untuk dibeli. Apalagi kalau kita bawa kartu kredit banyak, lumayan, tinggal gosok, selesai. Padahal setelah itu banyak masalah besar. Atau jika kita adalah peselancar internet yang rajin dan memiliki wifi tanpa batas, kita bebas menjelajah kemana saja. Godaan untuk berbelanja impulsif akan menjadi lebih besar ketimbang mereka yang memiliki keterbatasan kuota. Bagian kedua selesai sampai di sini. Nantikan minggu mendatang untuk pembahasan selanjutnya. Apa dan bagaimana yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi impulsive buying. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.